Saya ingin membaca satu ayat sebagai dasar untuk kita bersama belajar sesuatu. Mari lihat pada Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2, perhatikan pada ayat yang ke-24. Nah, nanti kalau kita baca, Anda akan segera mengenali bahwa ayat ini seringkali dipakai pada waktu pernikahan. Ya, orang membacakan ayat ini sebagai ayat untuk pernikahan. Tapi saya mau berkata begini ya. Sebetulnya di Alkitab ini tidak ada pembatasan di mana orang berkata, oh ini ayat hanya dipakai untuk pernikahan. Kalau ini dipakai untuk kelahiran, ini dipakai untuk pindah rumah, ini dipakai untuk apa lagi? Ulang tahun, gitu ya. Saya ini cukup lama bertanya-tanya. Sebetulnya apakah ada sih ayat untuk ulang tahun? Mana di Alkitab ada ayat yang mengatakan bahwa ada yang ulang tahun? Sampai satu hari saya dengar teman-teman di Rema lagi siaran, entah dari mana, pokoknya muncul begini, saudara-saudara yang ulang tahun ada kok ayatnya katanya. Lalu saya dengerin baik-baik, wah ini mungkin penemuan baru dari Rema FM ini, tentang bahwa ulang tahun ada ayatnya. Saya pikir Musa kah yang ulang tahun, atau Abraham, atau Daniel, atau Yesus ulang tahun, atau Petrus ulang tahun. Saya mengharapkan ada tokoh-tokoh iman yang berulang tahun dan dirayakan. Wah itu bagus untuk ayat sebagai kalau kita berulang tahun. Gak taunya yang dikatakan berulang tahun di Alkitab, mereka berkata Firaun dan Herodes, saudara. Wah saya berkata ini bukan contoh bagus, tapi ya ada juga lah ulang tahun. Apakah tidak boleh Pak berulang tahun? Silahkan berulang tahun. Tahun diulang-ulang terus silahkan, tidak masalah. Tidak ada dosanya dengan itu. Malah kalau Anda bisa gunakan dengan baik, akan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita membaca Alkitab, jangan pakai frame, jangan pakai bingkai sendiri. Di mana-mana ketika saya mengajar firman, yang paling berat ditembus adalah bingkai yang sudah dibangun oleh manusia. Terutama kalau Anda berkhotbah atau Anda bicara di depan para pendeta, itu yang paling Anda sangat-sangat berat tembusnya, itu bingkai dalam pikiran mereka. Bahwa ayat ini pengertiannya cuman ini, ayat itu pengertiannya ya begitu, tidak bisa lebih dari apa yang mereka fahami sejak sekian tahun sebelumnya. Nah, selama kita masih mempertahankan bingkai pengertian kita di dalam benak kita dan tidak pernah mau kita membongkarnya atau mengizinkan Tuhan membongkarnya, sampai kapanpun kita nggak pernah bisa menerima akan hal yang baru dari Tuhan. Oleh karena itu, saya mau berkata, mari tanggalkan pikiran saudara bahwa ini ayat hanya untuk pernikahan. Betul ini bicara soal hubungan suami istri, soal keluarga. Tapi sebetulnya Alkitab ini bisa bicara lebih banyak lagi dari apa yang kita pikirkan. Jadi saya mau katakan begini, mari angkat tangan sama-sama. Letakkan di kepalamu, katakan dalam nama Yesus, aku bongkar semua bingkai dalam pikiranku. Aku mau terima semua yang baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Amen. Luar biasa. Nah, sekarang mari kita baca. Pasal 2, kitab Kejadian, ayat yang ke-24. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ayat ini kan berlaku untuk pernikahan. Saya ini mau ngomong terus terang dengan saudara. Kalau saya pas mendapat jatah dari diri saya sendiri memberkati pernikahan, karena saya ngatur siapa yang memberkati, dan kita makin banyak pendeta sehingga kerjaan saya makin ringan dalam hal itu, dan ini akan terus berkesinambungan. Jadi Anda yang belum dapat bagian, tunggulah jatahmu masing-masing, Allah sediakan terbaik buat kita, amen. Kalau nggak amin, nggak dapat saudara. Saya kalau ngomong benar, Anda aminkan, Anda akan dapat. Karena amin itu artinya jadilah demikian, ya kan? Kalau Anda diam aja ya tidak terlalu yakin bahwa akan begitu, ya bagaimana? Nah, saya kalau ada kebaktian pernikahan, saya mencoba secara manusia ya, menghindari untuk bicara akan atau lewat ayat-ayat yang klise seperti ayat ini atau ayat-ayat yang berkata tunduk dan kasihi. Saya mencoba menghindari itu. Saya lebih suka untuk berdoa, tanya Tuhan, apa pesan Tuhan sebenarnya untuk kedua mempelai? Itu lebih penting sebab yang seperti ini seharusnya sudah tuntas dalam konseling selama 6 bulan di gereja. Mestinya semua sudah ngerti bahwa istri
mesti tunduk, kalau tidak nanduk suaminya. Itu sudah harus jelas. Dalam pernikahan tidak usah diulang, mestinya sudah mengerti. Jadi saya mencoba menghindari, lebih mencari kepada apa yang Tuhan pesankan buat keluarga itu. Tapi kemudian saya ini dapat undangan kawin, saudara. Nggak terlalu dekat sih, tapi nggak terlalu jauh banget. Di Seattle, Amerika Serikat. Belum sampai kutub, saudara. Nah, dan saya diminta untuk menyampaikan firman. Dan saya menyampaikan firman, saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, apa yang aku mesti sampaikan dong untuk pasangan ini? Sebab memang orang tuanya itu berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya saya ini bisa menyampaikan firman dalam acara pernikahan anaknya. Sebab pada waktu anak ini akan ke Amerika, Tuhan ngomong dengan saya, diberi ayat, saya sampaikan, dan yang dia alami di Amerika 100% tepat seperti yang Alkitab ini atau firman Tuhan sampaikan. Tidak usah heran karena kalau firman mesti tepat kalau dari Tuhan. Kalau dari kita belum tentu, saudara. Sehingga ibunya terutama berkata, ini kok ada banyak pernyataan yang luar biasa lewat hidup saya. Sehingga dia berdoa, minta Tuhan kalau bisa. Ini Pak Petrus Agung yang nyampaikan firman dalam pernikahan anak saya. Dan ternyata ketika gembala sidangnya itu mendengar saya akan datang, dengan sukarela dia malah berkata, minta Pak Petrus telah menyampaikan firman. Hanya waktunya cuma 20 menit. Tadinya saya berpikir, kok singkat banget ya, 20 menit. Tapi ternyata saya ngerti, di Amerika itu, at least mereka punya kebiasaan, kalau waktu firman disampaikan, jemaatnya duduk, pengantinnya dari awal berdiri, pendampingnya berdiri kanan kiri. Jadi, pendampingnya yang laki, yang perempuan itu berdiri semua, dengan kedua mempelai berdiri. Kalau aku khotbah sejam, pas amin, pingsan, saudara kira-kira. Ngerti ya? Jadi dari situ saya ngerti kenapa 20 menit gitu. Makanya orang itu jangan memberikan kesimpulan terlalu dini sebelum Anda ngerti ujung pangkalnya. Nanti keliru. Kalau saya sudah ngomel, kok cuma 20 menit itu sudah salah. Ketika saya ngerti tradisinya, oh pantes 10 menit pun oke. Kalau enggak ini kelenger, ini belum kawin ini. Karena berdiri dari sejak awal. Nah, saya berdoa, Tuhan aku mesti ngomong apa? Cukup lama Tuhan tidak bicara, menjelang beberapa hari kami berangkat ke Seattle dari Vancouver, Tuhan baru bicara akan ayat ini, dan dia berkata, sampaikan Kejadian 2 ayat 24. Terus ketika saya baca, Tuhan berkata, pelajari ayat ini. Nah dari apa yang saya pelajari, saya menangkap sesuatu yang menarik. Dan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, karena ini bukan pernikahan massal malam hari ini, Anda kan masing-masing datang, sebagian suami istri, sebagian juga mau kawin. Tapi saya mau berkata, saya mau ajak Anda melihat dengan perspektif yang baru. Oleh karena itulah tadi saya mendorong saudara untuk minta Tuhan membongkar akan bingkai dalam pikiran kita, supaya kita bisa menangkap utuh apa yang dia sedang sampaikan pada hari ini. Nah sebetulnya kalau Anda perhatikan, Alkitab mengatakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, kata-kata ini, kalimat ini sebetulnya bagi orang timur ini berat sekali. Sebab di timur ini, bukan hanya di Indonesia, di timur ini, anak laki-laki itu merupakan aset. Itu merupakan modal yang sangat berharga sekali. Di Cina sampai hari ini, kalau mereka lahirkan anak perempuan, pertama dibuang, saudara. Kalau anak laki, wah ini, marganya bisa turun, keturunannya tetap terjaga. Anak perempuan itu kurang dihargai di timur. Ngerti saudara? Jadi kalau Anda lahir sebagai perempuan di timur, untung Yesus mengasihi saudara. Culture di timur ini tidak kondusif untuk saudara, bahasa TV-nya. Jadi saya berkata begini ya, ini yang saya mau katakan. Di timur ini anak laki lebih jadi andalan. Itu merupakan modal. Kalau orang punya anak laki itu mereka bangga. Ini anak lakiku, my son. Itu sudah kebanggaan yang luar biasa. Jadi dari kecil anak itu ditimang-timang. Sebab kelak nanti orang tuanya berpikir, aku nanti mau ikut anakku ini. Ngerti ya? Lebih suka ikut anak laki lah daripada anak perempuan. Sungkan sama mantu laki. Orang lebih suka ikut dan dipelihara oleh anak laki. Nanti bisa mensiun mama sama papa. Dari kecil jadi nanti sing pinter ya. Nanti kalau sudah gede mama beliin berlian sejempol aja gedenya. Jadi itu merupakan timangannya. Saya masih ingat ketika saya kecil, engkong saya kalau nimang saya masih ingat sampai sekarang.
sekolah yang pinter ya, dari dokter, nanti engkau bisa naik turun mobil. Saya masih ingat bahasanya, naik turun mobil. Cuma naik turun mobil itu kan ya gampang. Cuma harapannya jadilah dokter, pinter, nanti engkongmu kamu rumatin gitu loh. Anda ngerti maksudnya? Di timur, anak laki itu merupakan barang yang berharga. Kelak diharapkan mewarisi akan apa yang keluarga atau orang tuanya miliki. Sehingga kalau dikatakan harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, seringkali ada perasaan tidak rela dari pihak orang tua. Lo dari lahir tak kasih makan, tak sekolahin, kok cuman ujungnya diambil anaknya orang lain. Itu ada perasaan tidak rela. Tapi saya mau berkata begini, yang Tuhan ajarkan, ini merupakan prinsip hidup ya saudara. Bahwa Allah mengajar kepada kita, seringkali Tuhan mengajar kita untuk tetap mengasihi, walaupun Anda tidak memiliki. Tangkap saudara, saya mau ulang lagi. Prinsip yang Allah ajarkan sebetulnya adalah mengasihi, sekalipun Anda tidak memiliki. Dan ini bagi banyak orang, atau bagi semua orang, beratnya luar biasa. Kecenderungan kita adalah kalau kita senang dengan sesuatu atau seseorang, lalu kita mengasihi, lalu kemudian hati kita ingin memilikinya. Sekalipun kita melakukannya dengan mungkin tanpa kesadaran. Saya beri contoh. Dua orang bersahabat, A dan B bersahabat. Pertama kan karena senang, lalu mereka saling mengasihi dengan kasih persahabatan yang tulus. Kalau hanya sampai di situ, tidak masalah. Biasanya kemudian mereka saling memiliki. Lalu si A mesti tiap pagi 6:30 telepon si B. Kalau terlambat setengah jam ngamuk. Kenapa kok terlambat? Lu padahal yang ngasih makan siapa? Nyekolahin siapa? Gak merasa punya apa-apa, tapi karena dasarnya mengasihi, ingin tetap apa? Memiliki. Anda misalnya ya, Anda punya kerja di suatu perusahaan. Di bawahmu ada bawahan, atasmu ada bosnya. Dengan kerjaanmu Anda senang. Anda mengasihi pekerjaanmu. Lalu perasaan memiliki itu Anda punya. Dan itu wajar, tapi Allah mengatakan kepada kita, seringkali kita diizinkan mengasihi, tapi tidak punya hak untuk memiliki. Artinya melepaskan apa yang kita ingini, kita miliki. Nangkap saudara? Nah, ketika kerjaan Anda cintai, Anda mulai ngatur kan? Lalu si bos ini bisa berkata, kamu kalau kerja jangan begitu, harusnya begini. Kita bisa marah. Enggak, menurut saya yang terbaik, ya begini. Bosnya berkata, salah, aku maunya begitu. Tidak bisa, aku maunya begini. Bosnya bilang, yang punya siapa? Saya. Perasaannya. Nangkap. Itu karena Anda mengasihi dan ingin memiliki. Contoh paling sederhana, tempat duduk di gereja. Oh, ya toh? Anda kok milih tempatnya di situ itu kenapa? Enak Pak. Sebab aku bisa ngobrol sama temanku misalnya. Aku bisa cengar-cengir tanpa berdosa. Tetap dicatat Tuhan, saudara. Nah, Anda berkata, tapi enak Pak di sini. Pokoknya Anda merasa bahwa ini enak sekali. Lalu Anda kan senang duduk di situ karena nyaman atau posisinya enak Pak. Lihatnya saya bisa sambil melirik begini, ada yang begitu kan saudara ya? Atau apapun lah. Atau yang di belakang, kenapa? Ke WC-nya gampang kok Pak. Wong saya ini beseran, nah mungkin. Pokoknya itu apapun yang Anda tentukan karena Anda senang pertama. Lama-lama itu kursi itu ngecap pantat Anda. Lama-lama karena dari senang, Anda mengasihi posisi tempat dudukmu, Anda mengasihi kursi itu, sampai jebol, sampai miring separuh begini, tetap Anda nikmati. Satu hari, ada orang lain duduk di situ, Anda bisa marah. Kursi saya, loh. Sudah omongannya sudah, kursi saya. Artinya itu kursi Anda dalam hati memiliki. Padahal milikmu bukan. Mungkin bawa sendiri di rumah, mungkin ya. Tapi sebetulnya secara umumnya itu kan bukan milikmu. Tapi oleh karena rasa senang, rasa kasih, lalu berujung kepada apapun yang kita senangi itu kita ingin memilikinya. Nah, di dalam Tuhan seringkali tidak begitu. Allah mengajar kita, sekalipun engkau mengasihi, relakah engkau mengasihi tanpa memiliki? Nah, ini yang Tuhan ajarkan sebetulnya. Nah, banyak di antara kita sebetulnya
Beban dalam hidup itu sebetulnya oleh karena perasaan engkau memiliki sesuatu, engkau pegang, engkau cengkram begitu kuat, dan engkau tidak mau melepaskannya, dan itu jadi beban yang berat dalam kehidupan saudara. Nah, saya mau katakan begini saudara sekalian. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa sebenarnya kalau Allah minta kita melepaskan sesuatu, itu bukan untuk menyengsarakan kita. Tapi sebetulnya di balik apa yang dia minta dari kita untuk kita lepaskan, di dalamnya ada berkat yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, apapun yang Tuhan minta dari kita, siapapun yang Tuhan minta dari kita untuk kita lepaskan, bukan dengan tujuan untuk menyengsarakan kita. Tetapi tujuannya sebetulnya untuk membuat kita lebih diberkati dan lebih berbahagia lagi. Nah, Anda bertanya, Pak, dari mana Bapak bisa mengerti itu? Nah, sekarang saya akan mulai dengan ini. Ketika Tuhan berkata, pelajari ayat ini, saya menemukan ada hal yang luar biasa. Bahwa di Alkitab ini, dalam bahasa Ibraninya, kata meninggalkan itu punya 4 pengertian sebetulnya. Atau di Alkitab ini ada 4 terjemahan, yang dari kata yang sama, yang dipakai, yaitu pengertian pertama adalah meninggalkan. Pak, meninggalkan itu apa? Meninggalkan adalah meninggalkan. Yang pertama. Loh ya, catat. Siapa tahu orang berkata meninggalkan sama dengan mengambil. Siapa tahu ada orang keliru. Yang pertama meninggalkan adalah meninggalkan. Tapi ada 3 pengertian lain. Nah, ini tidak banyak orang pahami. Kalau Anda bisa tangkap 3 pengertian ini, sebetulnya Alkitab berkata begini. Waktu Allah minta engkau melepaskan sesuatu atau apapun juga, artinya di dalam apa yang dia minta, Allah sediakan sesuatu yang luar biasa buat kehidupan kita. Nah, 3 hal yang Allah sediakan bagi orang yang sedia melepas apa yang Tuhan minta di dalam hidupnya. Yang pertama, mari kita buka Keluaran pasal yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-23. Perhatikan pada ayat yang keempat, terutama ayat yang kelima. Keluaran pasal 23, ayat 4 dan ayat yang kelima. Alkitab berkata, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Ayat 5, Anda perhatikan, apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela, apa saudara? Menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Nah, kata menolong dari kata yang sama dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan meninggalkan. Dengan kata lain, ini kesimpulannya. Dengarkan baik-baik. Ketika Allah berkata untuk engkau melepaskan sesuatu atau apapun yang engkau pegang dengan kuat dalam hidupmu selama ini, angan-angan, keinginan, niatan hati, cita-cita, perjuangan tertentu untuk mendapatkan sesuatu, apapun yang engkau pegang dengan kuat, kalau Allah berkata, lepaskan, lepaskan, maka hal yang pertama engkau akan dapatkan adalah, sebetulnya engkau sedang ditolong Tuhan untuk diringankan beban dalam hidupmu. Jadi orang yang bisa melepas apa yang Tuhan minta, orang itu beban hidupnya akan lebih ringan. Nah, banyak orang berpikir, kalau aku pegang ini, aku akan diberkati. Tuhan berkata, lepaskan, maka bebanmu akan lebih ringan. Saya belajar, saudara sekalian, ada banyak hal yang sebetulnya dipikul oleh orang yang tidak perlu. Dan Allah berkata, lepaskan. Tapi seringkali kita ini tidak yakin dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita anggap kalau aku lepaskan ini, matilah aku. Tapi Allah berkata, untuk meringankan bebanmu, lepaskan itu. Dan Alkitab berkata, waktu engkau sedia meninggalkan segala sesuatu yang dia minta engkau tinggalkan, engkau seperti keledai yang tadinya tertimpa beban yang berat dan tidak bisa bangun lagi. Waktu engkau menyerah, engkau berkata, aku lepaskan Tuhan, engkau ditolong, diringankan bebanmu, sehingga engkau bisa tegak kembali. Ngerti saudara? Saya ceritakan ilustrasi, saya pernah sampaikan sekian tahun yang lalu, tapi untuk beberapa Anda yang mungkin belum pernah dengar, saya mau ulang cerita ini, supaya ini masuk dalam hatimu. Kalau Allah berkata lepaskan, lepaskan saudara.
Ada seorang laki-laki yang bepergian dari sebuah desa A ke desa B. Waktu itu sudah sore menjelang malam hari dan orang-orang berkata kepada dia, jangan pergi. Terlalu berbahaya jalannya. Engkau mesti melewati daerah di mana tebingnya itu curam, kanan kirinya itu jurang. Kalau engkau jatuh, engkau bisa mati. Terlalu dalam dan terjal jurangnya. Tapi ini orang punya tekad baja yang luar biasa. Dia berkata, tidak, pokoknya aku tetap mau pergi. Dia berkata, aku akan bawa obor dan aku akan tetap pergi. Lalu ketika dicegah tidak bisa, ya sudah, akhirnya dibiarkan pergi. Orang ini bawa obor. Ketika dia jalan sampai ke tengah-tengah itu, hari makin gelap, dia nyalakan obornya, terang lagi, dia pikir nggak ada masalah. Kemudian tiba-tiba hujan mulai turun. Dan dari gerimis sampai hujan yang lebatnya luar biasa, sehingga obor itu apinya padam. Dan dia sadar, dia sedang melewati daerah di mana ada jurang di kanan kirinya. Ketika itulah jalan semua jadi lumpur, dan dia terpeleset, saudara. Ketika terpeleset, dia sadar, dia kepelanting jatuh ke bawah. Entah sekian detik dia mencoba, dia gapai dengan tangannya, dia berkali-kali dia nyambar, yang disambar cuma lumpur, sampai akhirnya yang dia pegang sebuah akar yang cukup besar. Dan dia sambar dengan tangannya, dia bergantung begitu kuat. Dan dia berkata, aku selamat karena akar ini. Dia lilitkan akar di tangannya, dia berpegang begitu erat. Dan dia berkata, kalau aku lepaskan ini, aku pasti mati. Lalu kemudian dia teriak, dia ingat Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti itu. Biasanya orang kalau sudah setengah mati begitu dia ingat Tuhan. Nah, orang ini ingat Tuhan. Dia teriak, Tuhan tolong. Dan teriakannya segenap hati, segenap suara. Sampai Tuhan kaget di surga. Malam-malam ada orang teriak-teriak. Lalu kemudian Tuhan panggil Gabriel dan Mikael. Dan mereka melihat ke bawah. Tuhan berkata, waduh, ada orang yang butuh pertolongan. Teriak kepadaku. Ayo cepat, suruh malaikat untuk tolong dia. Lalu Mikael dan Gabriel ngomong dengan Tuhan. Maaf bos, katanya. Ini malaikat semua siaga satu. Sebab ini orang JKI pada berdoa minta pertolongan supaya gak kena bom. Lalu kemudian mereka minta rumahnya dijaga, kucingnya dijaga, kembangnya dijaga, pabriknya dijaga, semua dijaga. Ini malaikat semua siaga satu, turun semua ini. Jagain anak-anak Tuhan. Sehingga tidak ada utusan ini. Kami berdua juga mau pergi ini, jaga pendetanya. Nah, kok gitu Pak? Nah, cerita saya kok saudara. Makanya kalau mau gitu jadilah pendeta, Anda cerita semaumu. Kalau ada orang mau dengerin. Lalu kemudian Tuhan berkata, masa gak ada satupun yang aku perintahkan? Gabriel berkata, oh ada. Satu malaikat. Gak kepake untuk jaga itu. Karena kondisinya gak memungkinkan, dia cadangan umum. Panggil dia. Dipanggil itu malaikatnya kurus kecil, sayapnya gede. Jadi terlalu berat sayapnya, terbangnya pelan-pelan ini. Karena kurus kering tapi sayapnya terlalu berat. Jadi pelan-pelan saudara. Tuhan melihat, tinggal ini ya. Tapi ini ya sudahlah pokoknya. Lalu kemudian Tuhan berkata, ya udahlah. Kalau cuma dia, boleh. Tuhan berkata, bisa. Ini begini ada gunanya. Sini, Tuhan berkata. Tahu orang itu? Tahu Tuhan. Tolong dia. Caranya? Tuhan ngomong, ini. Oke. Siap Tuhan. Pergi. Dia terbang. Pelan-pelan, maklum, kurus, sayapnya gede. Ngerti saudara? Setelah sekian lama terbang, ini orang bergantung, nunggu kapan Tuhan nolong saya. Tiba-tiba malaikat pelan-pelan datang. Shalom katanya. Wah. Ini orang yang sudah nunggu lama jengkel. Shalom. Lama banget katanya. Ya kan pelan-pelan katanya. Kamu malaikat ya? Iya. Saya ini sudah teriak dari tadi, Tuhan tolong. Iya, langsung ditolong. Tapi akunya yang lambat karena ini kondisiku katanya. Kok cuma satu? Ya, cuma aku cadangan umum terakhir. Yang lain siaga satu. Lalu orang ini berkata, ya kamu mana kuat gendong aku? Ya memang tidak kuat. Gendong sayapku pun aja berat katanya. Tambah kamu gak bisa katanya. Lalu kamu sering ngapain? Tuhan suruh. Suruh apa? Nolong kamu. Caranya? Ya gak tahu. Cuma ada pesan Tuhan. Dia ngomong apa? Tuhan pesan
lepaskan peganganmu. Apa? Lepaskan peganganmu. Dia bilang, kamu ini malaikat kurang ajar. Sudah kurus kayak begitu, sayapnya gede, datanya lambat, ngomongnya ngaco. Apa Tuhan ngomong begitu? Iya. Jangan dipelintir loh omongan Tuhan. Enggak, Tuhan ngomong lepaskan peganganmu. Ngamuk. Ngomong ya sama Tuhan ya. Kalau mau bunuh aku, ngomong terus terang. Suruh lepas. Kan gak enak nanti. Mati. Jatuh ke dalam jurang dengan gelisah. Emang kan gak enak. Kalau mau bunuh kan tadi malam, tempat tidur gitu. Mati selesai kan enak. Meninggal dengan tenang. Agak gagah kan. Ini kan meninggal dengan teriak, gitu masa gitu. Di nisan ada, gitu. Gak enak sih berkata. Ngamuk. Kalau Tuhan gak mau tolong, ngomong gak mau tolong. Ini menghina katanya. Ini kira-kira Kristen saudara. Berani gak gitu tuh? Ini menghina. Kalau gak bisa mampu tolong, pulang katanya. Diusir, agak sedikit sakit hati malaikatnya. Sambil terbang balik minta pengampunan dan inner healing saudara. Supaya boleh masuk kembali kerajaan surga. Dan orang ini marah dengan Tuhan. Dia berkata, tanpa Tuhan aku juga bisa. Tanpa Tuhan aku juga bisa bertahan. Dia makin kuatkan pegangannya. Dia bilang, aku mau tunggu sampai fajar. Nanti aku naik atau aku teriak-teriak sama orang yang lewat. Kalau Allah gak mau tolong aku bisa bertahan sendiri. Masa perintahnya suruh melepaskan tangan. Lalu kemudian dia bertahan. Dia berpegang kuat pada akar. Malam itu rombongan semut sedang hijrah saudara. Gede-gede masuk ke tangannya. Dia tahu di semut. Bersemayam sebentar di telinganya. Keluar lagi. Rapat di rambutnya. Dia bertahan hanya gini-gini aja. Semut. Kalau sampai lepas mati aku. Semutnya lewat. Kala jengking 3 saudara. Kejar-kejaran di hidungnya dia. Dia bilang, gak apa-apa. Tenang. Kala jengkingnya pergi. Ular. Numpang tidur di lehernya sebentar. Dia bertahan semalaman. Nah, untuk mempersingkat penderitaannya, saya persingkat cerita malam itu, saudara. Akhirnya fajar pun merekah. Matahari bangun dari tidurnya, dan terangnya mulai keluar, menurut yang punya cerita. Lalu kemudian makin terang, dunia makin terang. Dia berkata, sebentar lagi aku bisa lihat dengan jelas. Ketika sudah begitu cukup terang, dia lihat ke atas, dia berkata, gak terlalu tinggi. Ini akar aku bisa panjat sebentar. Di sana ada akar lain aku bisa berpegangan. Itu ada batu cukup besar nonjol. Aku pijak ke batu itu, aku sudah sampai ke atas. Dia bilang, aku membuktikan tanpa Tuhan. Tidak masalah, aku bisa bertahan sendiri. Tapi dia ingat, supaya ceritanya di rumah nanti seru, aku mau lihat sampai di mana kedalaman jurang ini. Dia berpegang erat-erat, kemudian pelan-pelan dia lihat ke bawah. Takut kalau terlalu dalam kan dia fobi dan dia sadar. Dia hanya gantung 5 cm dari tanah sebetulnya. Sengsoro digulei dewi ya kayak begini saudara. Nah berapa banyak orang Kristen kayak begitu. Allah berkata lepas, ngamuk sama Tuhan. Lepas, susah golei. Tuhan ajak ribut berantem. Anda lebih pinter atau Tuhan lebih pintar sebetulnya? Tuhan lebih ngerti semuanya. Ada hal-hal yang selama ini engkau tetap coba pertahankan. Hatimu gak sejahtera tapi otakmu berkata engkau perlu ini. Engkau ngerti Allah berkata lepaskan, engkau tidak mau. Saya beritahu kalau Anda teriak minta tolong Tuhan, itu malaikat kurus akan datang dalam mimpimu. Dia tidak akan bawa pedang bernyala-nyala, hanya bawa tongkat dengan isi bintang, ting, dan berkata, lepaskan. Kalau Anda tidak mau, Anda menyengsarakan dirimu sendiri. Orang yang mau menyerah dengan Allah, yang melepaskan apa yang Tuhan minta, dia akan lebih ringan bebannya. Selama ini ada beberapa orang yang memikul beban sendiri dalam hidupnya, yang begitu berat, dan Tuhan berkata, lepaskan itu. Tapi kita berkata, tidak Tuhan, aku gak mau lepaskan. Kalau terus engkau ngotot seperti itu, engkau seperti keledai yang tertimpa beban. Kalau kita berani meninggalkan semua yang Allah berkata tinggalkan,
bebanmu akan ringan. Engkau mendapat pertolongan dan bebanmu diringankan. Saya berdoa, biar kita jangan jadi orang yang suka ngotot dengan Tuhan. Kalau dia berkata, serahkan, serahkan. Yang kedua, mari kita buka Mazmur pasal yang ke-10. Mazmur pasal 10, ayat yang ke-14. Mazmur 10, ayat 14. Alkitab berkata begini, engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah, apa saudara? Menyerahkan diri, Anda garis bawahi itu, menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong, atau untuk yang tidak punya bapak, engkau menjadi bapak bagi mereka. Nah, kata meninggalkan diterjemahkan juga dengan arti menyerahkan diri. Orang yang mau melepaskan atau meninggalkan yang Allah perintahkan, dia diajar Tuhan untuk menyerah. Dan saya mau berkata kepada Anda ya saudara, sebetulnya kita ini kan punya background masing-masing. Kalau background kita ini berbeda, cara kita bereaksi itu berbeda. Sehingga ada orang yang gampang menyerah di bagian tertentu, ada orang yang menyerah di bagian yang sama, beratnya luar biasa. Saya punya pengalaman kecil lah. Saya dengan anak saya Samuel itu masa kecil kami beda wataknya. Sampai sekarang mungkin masih agak beda. Saya ini dulu orangnya rendah diri, penakut. Apa-apa gak berani, apa-apa gak berani. Anak saya semua berani. Sampai terlalu nekat. Anak laki satu, saya ajak dia ke Kanada kan. Ajari ya, tak bohong saudara. Diajak orang mancing dan cari kepiting. Itu naik boot, kira-kira isi 7 orang. Dikebut kenceng sekali. Kalau sudah kena ombak itu kayak sampai begitu. Mau kebalik-balik rasanya. Dia ketawa-ketawa, bapaknya sudah keringat dinginnya keluar, saudara. Setelah di tengah, yang 2 orang naik ke dek, mancing. Cuma pakai pelampung, nggak ada pegangan sebetulnya. Pegangannya itu, aduh, nggak kuat, sepele. Dia bilang, papa, aku mau naik. Sini aja. Jangan pak, aku mau naik. Dia ngomong, iya pak, biar naik pak, seneng. Saya bilang, seneng-seneng, naik kecemplung anaknya siapa? Pakai pelampung sih saudara. Nekat, naik, mancing. Setengah hari dapat 2. Tapi kepitingnya lumayan. Dapat berapa Sam? 8, dihitungin sama dia. Tukang mancing ulung juga, dapat 2, kepiting dapat 8. Kalau sudah mulai gerak, saya yang teriak-teriak, Sam, pegangan Sam. Semua teriak, Samuel, pegangan. Ya, pegangan. Pegangan itu gak megang, saudara. Nempelkan tangan. Nekat. Sudah kesel, mancing gak dapat-dapat. Akhirnya apa, saudara? Tidur. Sam, pegangan Sam. Refleks. Jalan. Tidur, saya bilang, loh, tidur. Kalau kena ombak, langsung gelundung, plung. Saudara ngerti kalau saya sebagai manusia, buat saya berat untuk menyerah. Saya bilang, gimana saya bisa melepaskan begitu? Ada banyak hal tuh. Ya, watak itu beda sekali. Dulu saya nggak berani apa-apa. Ini anak nekatnya luar biasa. Kami diajak ke Victoria Island, saudara. Makan Chinese food. Kan kita diberitahu, jangan terlalu banyak minum soft drink. Itu nggak sehat buat kita. Ya, saya tahu yang paling sehat itu minumannya Pak Yos, AB. Tahu apa itu? Air putih. Saudara. Pak Yos punya minuman sendiri, air putih. Tapi Samuel ini paling nggak suka sama air putih, saudara. Dia kalau minum yang begitu-begitu pokoknya dia suka. Setelah minum, makan, dia minta, aku minta, mamanya bilang, nggak boleh. Hari ini cuma 2, AW atau jus. Ya dia milih jus akhirnya. Terpaksa. Setelah makan, ini brilian otaknya. Nggak tahu niru siapa. Datang ke saya ngomong gini, Pak, kalau I'm Sprite itu artinya apa? Artinya kamu adalah Sprite. Dan aku tidak mau minum kamu, kecut, saya berkata. Dia bilang, I'm Sprite itu apa? Artinya aku adalah Sprite. Apa kamu Sprite? Loh bukan Pak. Maksudnya aku ingin Sprite itu, aku kepengen Sprite itu Inggrisnya ngomongnya gimana? Saya nggak ngerti, sudah tak pikir cuma tanya. Bapaknya terlalu bloko, anaknya kepinteran, saudara. Jadi dia tanya, Pak, kalau aku pengen Sprite itu Inggrisnya gimana? Ya saya ajari yang gampang-gampangan, I want Sprite. Oh gitu ya, ya.
Ngapain? Diem saudara. Saya makan, dia berdiri. Dia jalan, saya liatin. Ini mau kemana ini anak? Ataukah mau keluar atau mau ke toilet saudara? Anda ngerti? Manggil pelayannya. Lewat, excuse me katanya. Dia kalau excuse me gak tak ajari, ngerti Dewi. Excuse me katanya. Noleh toh, I want Sprite. Gak lama datang saudara, kasihkan dia. Mamanya bilang, lu kok pesen? Siapa yang pesen? Saya bilang, usaha sendiri, saya berkata. Saya bilang, boleh diminum karena ini usahamu sendiri. Sudah, diajari sekali. Waktu anaknya Bu Linda kawin, minumannya adalah AW lagi saudara, air putih saudara. Tapi di ujung situ ada meja, orang sediakan Coca-Cola. Dia ngomong sama saya, Pak, Coca-Cola Pak. Kok kamu tahu? Sudah tak puteri. Jadi dia muteri tempat itu, survei. Ngerti tempatnya Coca-Cola? Saya nggak ngerti, dia ngerti. Tuh Pak, di situ itu orang ambil Coca-Cola. Terus dia berdiri. Kamu mau apa? Ya aku mau kayak kemarin tuh, excuse me, I want Coke, katanya. Saya bilang, salah. Ngomong itu tambahi 2. Buat aku 1, katanya. Jalan, pulang bawa 2 gelas gede, ketawa-ketawa. Bayangin. Jadi ini termasuk golongan nekat anak saya ini. Tapi saya beritahu saudara ya, kami itu sebetulnya pergi dengan hasil didikan Tuhan yang luar biasa. Diajar menyerah dengan Tuhan. Samuel ini kan lahir 8 bulan. Waktu kecil sering kejang, sering step. Ada sekali waktu kami itu pergi, dia step. Yang ada cuma kakaknya sama pembantu. Jadi nggak tahu berapa menit dia kejang tanpa pertolongan yang memadai. Sampai ditolong tetangga. Nah rupanya akibat dari itu ada bagian dari otaknya 10 titik itu yang seperti mengeluarkan percikan listrik begitu. Sehingga ganggu konsentrasinya. Dokter berkata, wah ini kalau ditangani sekarang nggak masalah sih. Tapi kalau dibiarkan sampai dewasa kelak, ini bisa nanti epilepsi. Tapi kalau sekarang diobati, justru ini baik, nggak masalah. Tapi itu sudah menjelang kenaikan kelas. Ini anak saya ini kalau belajar, Anda kalau nggak percaya, tanya teman-teman yang pernah nungguin. Dari jam 2 siang ya, sampai jam 9 malam dia tahan. Hanya break makan. Tidak ngeluh, tidak berontak, tidak ngamuk-ngamuk, maki-maki, tidak. Belajar yang tidak tahan orang tuanya. Sampai ganti shift. Pertama istri saya tidur dulu. Dia sudah teler, dia tidur, saya bangun, babak kedua. Anaknya tetap seger. Tetap belajar, ulangannya 4, 5. Kalau 6 sudah bangga. Lu pinter enggak? Aku pinter, saya bilang. Bayangin saudara. Waktu cawu 3, kami terima surat dari gurunya, itu menjelang ulangan umum. Gurunya berkata, gurunya baik. Ini kalau tidak ada hasil kemajuan yang menyolok, anak ini kemungkinan besar tidak naik kelas. Dan dia berikan akan daftar nilainya. Jadi prestasinya dia diberikan semua. Jadi fair. Dia berkata, hitung sendiri kalau nggak percaya. Pokoknya nilainya kayak begini. Saya bilang, wah ini nilainya memang luar biasa, saya bilang. Ini berat. Jadi kami tiap hari itu ngitungi sampai kalkulator batunya habis, ngitungin nilainya bisa naik tidak. Akhirnya ulangan umum yang pertama, nilainya bagus, komplit. Dari 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 belum ada, saudara. Jadi komplit 3, 4, 5, 6. Saya bilang, piye corone, saya berkata nih. Libur seminggu. Nah, waktu itu gini, waktu terima surat pertama, gurunya sudah ngomong sama istri saya. Bu, ini nggak perlu dirapatkan sebetulnya karena ini sudah kayak begini tuh nggak bisa diapa-apain lagi. Saya tahu nggak bisa mengolah sendiri, jadi apa adanya ini nggak memungkinkan untuk dia naik. Dan sudah diberi beberapa pengertian. Ini kan dasar ya, kalau dia nggak bisa ngikuti SMP-nya kan berat segala macam. Tapi kalau Anda sebagai orang tua, lihat anakmu berjuang seperti itu, hasilnya kayak begitu, apa yang Anda rasakan? Tentu Anda mendoakan, tapi perasaan sebagai orang tua gimana? Kemudian ketika ulangan pertama, saya nggak tahu gimana, gurunya ngomong waktu awal-awal ulangan umum kedua itu, dia bilang, wah ini nilainya di tengah ini, sudah mulai kemajuan, ini harus dirapatkan ini.
bisa naik atau tidak. Sampai akhirnya itu ulangan berakhir. Dan saya mau beritahu saudara begini ya. Kalau Anda gagal, Anda ingin tahu penyebab gagal hidupmu, gampang. Lihat ke cermin, Anda langsung ketemu dengan oknumnya yang membuat hidupmu gagal. Tapi kalau Anda berhasil, saya mau beritahu, Anda ke cermin, Anda tidak ketemu dengan siapa-siapa yang membuat Anda berhasil. Sebab kalau kita berhasil, pertama karena anugerah, yang kedua karena ada orang-orang sekitarmu yang sebetulnya mendukung hidupmu dengan segenap hati. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya punya teman-teman yang mendukung kami. Saya cerita dengan mereka problem anak saya, mereka doakan dengan segenap hati. Pastor Harold Gingrich saat di rumah saya, nginep rumah saya ngomong, Pastor tolong doakan anak saya, mungkin dia gagal. Saya ngomong gitu malah nangis ya. Saya ngerti kok perasaanmu, aku dulu ngalami kayak begitu, anakku bermasalah, dia cerita macam-macam. Lu yang nangis harusnya saya, malah dia yang nangis, saudara. Tapi dia berkata, saya janji mendoakan Samuel, pokoknya saya janji mendoakan. Itu minggu-minggu, saudara, itu pressure yang luar biasa buat keluarga kami. Dia ini hampir, boleh dibilang gak pernah nonton TV kok, selama itu. Dulunya gak pernah di rumah belajar, tok. Sampai saya ini hafal Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Saya hafal. Patimura, saya kalau ngajari, saya yang nyerbu benteng Durstede siapa di Maluku. Lupa saya bilang, uang 1.000 Sam. Dia ingat, orang lompat toh pak gambarnya, baliknya. Patimura ada bilang, kita punya cara. Ini yang ketawa-ketawa, punya anak, tak ajari corong ngajari anak. Jadi akhirnya saudara, akhirnya ulangan selesai yang kedua, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya panggil dia, saya hanya siapkan mentalnya seandainya tidak naik. Sebab yang berat mentalnya, saya bilang, Samuel, Papa ngerti kamu sudah berjuang luar biasa. Sekarang cuma satu yang bisa nolong kamu, yaitu Tuhan Yesus. Nanti Papa sembahyang, kamu juga sembahyang. Kalau Tuhan tolong beres. Tetapi, saya berkata gini, seandainya Tuhan itu berkehendak lain, jangan kecewa. Kamu gagal sekarang, gak apa-apa. Tahun depan kita coba lagi. Sama-sama, aku tidak akan marah. Dan dia reaksinya, saudara, cool banget. Jadi, tenang, tanpa ekspresi ketakutan atau apa. Ini anak kalau sudah terlalu kalem banget bahaya. Dalamnya bisa, jantungnya sudah mau rontok sebetulnya, luarnya cool banget. Ya Pi, saya nggak ada apa-apa tanpa berdosa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya sudah, akhirnya saya sembahyang, saya bilang, aku tak maju buat anakku lah. Dan saya dengan Tuhan itu punya strategi diplomasi yang bagus sekali. Dan saya tak ajar para saudara, jangan ngomong Tuhan kalau saya ngajari saudara. Pelajari ya saudara ya. Karena kalau dengan Tuhan, kecepit, jangan ngotot. Tak klaim pokoknya hirasataka dalam nama Yesus. Malah bubar semua menurut saya. Kita mesti, saya kalau dengan Tuhan itu gini, saya nggak mau maksa-maksa, saya makin kenal dia, saya makin tahu Tuhan itu kontrol semuanya. Anda tidak usah khawatir, dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya, amen. Beres semua diatur Tuhan kok saudara. Saya hanya ngomong gini, Tuhan, ini kalau engkau nggak nolong Samuel, ya sudah, pasti gagal dia. Dan aku bisa apa? Kau kan tahu aku ini nggak punya apa-apa. Ini jemaat ada kan karena engkau. Buktinya aku nggak bisa kok menghasilkan anak-anak jenius semua yang nggak bisa kok. Aku nggak kecewa punya mereka, tapi membuktikan aku ini nggak bisa apa-apa. Kalau engkau nggak nolong, ya sudah ini nggak gagal loh Tuhan. Nggak bisa. Tapi saya bilang, kalau engkau mau, gampang. Kalau engkau mau. Tapi kalau engkau nggak mau, aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Jelas, kamu ngerti, aku juga ngerti. Aku mesti gagal. Tapi saya bilang, kalau engkau mau, gampang. Tinggal balik telapak tangan, keletek begitu beres. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau, ya nggak bisa apa-apa aku. Aku terus terang Tuhan, aku ini nggak ada apa-apanya kok. Mau nggak nolong aku sudah habis ini nggak bisa apa-apa. Mau ngerti aku, kita sudah berjuang. Enggak, ini sudah kekuatan kami maksimal, kau ngerti Tuhan. Aku juga ngerti, kalau kau nggak nolong, nggak ada apa-apanya ini. Tapi kalau engkau mau, saya bilang, gampang. Malah gelem saudara. Kalau udah bilang, bubar semua malah kira-kira. Itu diajar untuk menyerah. Anda tahu apa yang terjadi? Menjelang kami berangkat, istri saya telepon gurunya lah. Saya dorong dia, ya pamit dengan gurunya karena waktu mau pergi kan mereka
1 minggu di muka saya mintakan izin untuk liburan ke Kanada. Waktu telepon gurunya heran, dia ngomong gini, Bu, saya ini lagi ngitung nilainya Samuel ini. Saya ini bingung. Kalau saya hitung-hitung lagi, ini bisa naik ya anak ini sebetulnya. Ini nilai murninya itu nggak perlu dikatrol-katrol nih, bisa naik anak ini. Jadi nggak perlu dirapatkan, ini naik. Dari tidak usah rapat tidak usah lagi saudara. Karena naik. Kami dengar tuh kaget sekali. Jadi Bu, naik Bu, sudah berangkat aja, naik. Nah, dia lagi ikut kakaknya belajar setir mobil. Sampai di dekat rumah, tak bilang, Sam, kamu naik. Dia ngomong sama Papa, gurumu. Saya berkata gitu. Dia lompat dari mobil. Ini saya mau beritahu Anda ya, di depan anak saya cerita. Saya nggak bohong, karena mereka ngerti apa yang terjadi dengan yang kami alami sore itu. Saudara ngerti? Ini anak dengan kami dari sejak lahir. Saya belajar dengan saudara ya. Kalau Tuhan tidak buka mata rohani kita nggak ngerti orang lain. Bahkan anak kita sendiri pun tidak ngerti. Tapi ada yang masih muda saya beritahu. Kalau orang tuamu tidak bisa ngerti hatimu, kalau Tuhan nggak buka, memang jangan disalahkan. Karena nggak ngerti saudara. Makanya minta Tuhan membuka mata mereka supaya ngerti. Kalau kita nggak dibuka Tuhan, nggak ngerti saudara. Kita nggak pernah pisah bertahun-tahun. Dari kecil saya ngerti pertumbuhannya. Tapi untuk mengerti siapa dia, baru sore itu kebuka, saudara. Anda ngerti apa yang terjadi? Dia masuk kamar, tanya mamanya, Mama, aku naik ya? Naik. Dia naik, ikut naik kemana? Kasur, saudara. Dia lompat ke kasur, dia lompat di atas kasur saya. Saya khawatir jebol, tapi saya ingat, enggak jebol, yang ini enggak mungkin jebol. Dia teriak-teriak, dia lompat, aku naik. Dia ngerebahkan di kasur, boom, begitu, dia ketawa keras. Setelah ketawa keras, wah, nangis ujungnya. Saya bilang, yuk, dalamnya stres ternyata, luarnya cool, saudara. Ngerti ya? Saya sampai iran, waduh Tuhan, aku gak kenal anakku. Baru sekarang aku ngerti yang di dalam tidak seperti penampakan luarnya. Makanya Anda kalau bergaul dengan orang, kalau Tuhan tidak buka saudara, nah ngerti, makanya kalau Anda sedang didekati orang ya lah, lagi perempuan mau didekati, sebelum Anda memutuskan ya, berdoa, Tuhan, buka mataku. Supaya aku ngerti orang ini siapa. Serigala berbulu domba, atau domba berbulu serigala. Sebab Anda mesti hati-hati. Kalau enggak ngerti. Saya dengar banyak cerita sudah di mana-mana. Orang pacaran bertahun-tahun, tidak ngerti kalau lakinya itu pakai obat ngepil. Setelah kawin sekian bulan ketahuan, belum setahun cerai. Pacaran bertahun-tahun. Waduh, wajah pendeta kalah alim sama dia. Begitu santun, begitu sempurna. Makanya kalau ada orang terlalu sempurna, saya bertanya, apa ya dalamnya itu? Saya pengen ngerti, saudara. Yang malah belak-belakan itu malah gampang ketahuan, saudara. Ngerti modelnya, tapi kalau terlalu halus, megang pun tidak berani, salaman pun begini, tarik lagi. Saya malah curiga ini Jojo ini naga berbulu domba ini kira-kira. Nah. Makanya kalau Anda bergaul, Anda mau dagang dengan orang, sembayang yang sama. Tuhan buka mataku. Aku pengen ngerti ini yang aku mau dagang sama orang ini, siapa beliau ini, saudara sebetulnya. Nanti Allah buka, Anda ngerti. Nah waktu itu dia ngomong gini, ini bahasanya dia saya tirukan. Dia ngomong, Papa, aku sebetulnya sudah siap tidak ikut ke Kanada. Aku mau mainan sama pembantu di rumah. Tante Yun kan pergi ke Bali sama Joshua temennya dia. Aku mau di rumah sama pembantu. Ngomongnya gitu. Loh kenapa? Lah kan kalau aku nggak naik kan nggak diajak ke Kanada. Kemudian siapa yang bilang? Tak tunjukin tiket, tunjukin visanya. Saya bilang kamu naik tidak naik, tetap Papa ajak ke Kanada. Anda tahu pertanyaannya? Kenapa? Aku kalau nggak naik, kau tetap diajak. Kenapa? Saya bilang, sebab kamu anakku. Nangis lagi. Ini anak katanya kan, gitu ya. Tapi saya ngerti sih hatinya lembut, saudara. Cuma saya nggak pernah ngerti penampilan cool di luar itu, saudara. Hot di dalam, saudara-saudara. Ngerti, kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan terjebak pada penampilan orang. Dan saya belajar dari pengalaman itu.
Saya keluar, Pastor Harold lagi duduk mau siap-siap khotbah di tempat lain, nunggu jemputan. Saya bilang, Pastor, Samuel naik kelas. Dia dengar gitu, saya cerita dengan dia nangis keras, saudara. Mau khotbah, excuse me ya Pastor, aku tak naik dulu, aku mau nangis dulu, katanya. Nangis di kamar, turun. Terus dijemput, Samuel kan naik sepeda, muter-muter, pengumuman se-RT, aku naik, dia pengumuman. Si Harold di mobil, saya dengar nih, lihat Samuel naik sepeda begitu, di mobil dia nangis lagi, itu anak naik kelas, dia nangis lagi, bayangin. Mamahnya kan ngomong gini, Sam, kamu nanti kalau besar jadi dokter ya Sam. Tahu dia ngomong apa? Tidak mau, Mah, aku mau jadi pendeta katanya. Harold juga dengar, mau jadi pendeta, nangis lagi Harold. Aku bilang, kita tamuku kok nangisan nih. Ya enggak mungkin lari, mesti jadi hamba Tuhan, mau ditangisi pendeta, pirang-pirang saudara. Ditangisi dia dimandikan oleh air mata pendeta banyak saudara. Saya mau beritahu saudara, kami diajari sampai ke basic seperti itu. Saudara pikir, wah ini pendeta hidupnya enak, memang enak saudara. Tapi soal didikan Tuhan, tetap dididik Tuhan. Diajari menyerah, tetap diajari menyerah. Sebab Tuhan mengasihi kita. Tidak ada orang sempurna, semua diproses Allah dalam agenda Tuhan masing-masing. Jadi kalau saudara diajar oleh Allah, lepaskan. Engkau tidak bisa pegang terus. Kalau engkau berani lepaskan, yang pertama, bebanmu ringan. Yang kedua, engkau diajar menyerah dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Nehemia pasal yang ketiga. Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Nehemia pasal 3, ayat yang ke-8. Nehemia 3 ayat 8, Alkitab berkata, berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka, apa saudara? Memperkokoh, garis bawahi, Yerusalem sampai tembok lebar. Kata meninggalkan yang ketiga juga artinya adalah memperkokoh. Kalau Anda belajar untuk melepas yang Tuhan mau engkau lepaskan, engkau diperingankan bebanmu. Yang kedua, engkau diajari menyerah oleh Allah. Dan akibatnya yang ketiga, engkau dibuat makin kokoh hidupmu. Orang yang menyerah kepada Allah, itu bukan sekedar orang yang percaya. Tapi lebih dari percaya, dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau memperkokoh kita semua. Kalau Anda belajar dan sedia melepas yang Tuhan minta engkau lepaskan, hidupmu akan makin kokoh dalam tangan Tuhan yang ajaib. Amen, saudara. Jadi jangan pernah ragu. Kalau Allah berkata, lepaskan, lepasin. Sebab, dengar baik-baik. Seringkali ketika kita memegang sesuatu dan Allah berkata, lepaskan. Tujuannya apa? Supaya tanganmu ini kosong dan dia bisa berikan apa yang dia sediakan buat kehidupan kita. Yang kita lepas akan diganti dengan yang lebih baik dari Tuhan datangnya. Nah ini luar biasa. Kalau Anda bisa nangkap ini, saya berkata, hidup kita akan makin lama makin kokoh, makin kuat, makin solid dalam Tuhan. Orang menyerah itu enak. Dengan Tuhan itu enak. Saya liburan, saya begitu. Ongkosnya mahal, oh ya. Kok liburan Pak? Iya, Yesus kan nggak perlu Pak, betul. Sebab Yesus cuman 3,5 tahun pelayanannya. Nah, saya kan sudah lebih dari 3,5 tahun. Jadi boleh liburan. Di Alkitab, nanti Anda kalau kapan tak bacain ya. Daud itu ngatur soal penugasan dan libur dari anak buahnya. Loh, Daud yang diurapi aja ngerti soal tugas dan liburan, saudara. Jadi kita ini perlu liburan untuk jiwa kita. Stres juga loh, tiap hari jam 2 sampai jam 9 malam ngajari PPKN, IPA, amplitudo, frekuensi, gema, gaung, ngapal kabeh. Saya bilang, waduh aku untuk ijazah 2 ini, caranya begini. Tapi kami menikmati, saudara, kami menikmati. Bagian dari tanggung jawab ini kan ada 2 baby diserahkan, selamat menikmati. Itu anak Anda masih bisa nikmati sampai kira-kira mungkin kelas TK ya. Begitu kelas 1, Anda orang tuanya harus duduk bersama dengan anakmu sekolah lagi. Tapi saya berdoa Anda bisa melewati dengan kemenangan yang luar biasa, amen. Nah, saya ceritakan supaya Anda berkata, Anda lihat bahwa hidup kita ini realistis sekali. Kita tidak
di awan-awan, kita nginjak bumi, kita menghadapi semua kenyataan yang ada, tapi Allah sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan saya bilang, saya ngomong terus terang dengan Tuhan, saya nggak berkata, Tuhan aku mau liburan dalam nama Yesus. Dia ngerti kok, saudara. Saya ngomong, Tuhan, boleh nggak aku liburan? Dia berkata, boleh. Kalau boleh Tuhan, duitnya sediakan. Enak toh? Kalau aku mau liburan Tuhan, bayar dewi. Tapi kalau Anda berkata, boleh nggak Tuhan? Itu saya berkata gini, menghimbau itu lebih enak, tidak membuat sakit hati dan kecewa, ngerti? Kalau klaim kayak asuransi gitu, dalam nama Yesus, aku tuntut ini, aku klaim. Tuhan berkata, anakku galak-galak ya, kayak asuransi aku diklaim terus tiap hari. Tapi kalau kita belajar menghimbau Tuhan, Anda kan enak. Kalau Allah berkata tidak, ada tujuannya, ada reasonnya. Waktu dia berkata ya, ada konsekuensi baiknya. Dia sediakan semuanya. Terus saya bilang, Tuhan aku mau liburan. Dia berkata, ya. Saya berkata, duitnya. Dia kasih dalam waktu 2 minggu. Saudara. Luar biasa. Ada orang ngasih dolar. Pak ini untuk Bapak. Saya dengar mau ke anu yang kasih. Ada orang ngasih lagi sekian puluh juta. Pak ini untuk keluarga Pak. Jalan-jalan. Saya bilang luar biasa. Itu. Persis berkelimpahan malah saudara. Tuhan itu baik. Kalau Anda bisa nangkap ini ya saudara. Hidupmu tidak usah ngotot. Amen. Tidak usah ngotot, saudara. Dan saya percaya kita menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan. Pak itu uang iman-iman Pak, singgahi. Nanti bosok, saudara. Lebih baik yang berkat Tuhan itu dinikmati. Amen. Belajar untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kalau hanya memiliki tanpa menikmati percuma. Seperti orang lumpuh punya kolam renang, bagus. Pembantunya, sopirnya berenang. Dari atlet olimpiade semua, majikannya cuman bayari untuk maintenance-nya, bayari airnya yang pakai orang lain. Seperti Anda buta punya TV 300 inch, gede, 3 dimensi. Delok opo, memiliki bayar pajaknya, tidak menikmati. Jadi sembahyang saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan yang baik. Carilah pengajaran dan kesaksian. Bukan hanya engkau tahu dari apa yang kata orang, tapi engkau mengalami, engkau menyaksikan, engkau ada di dalamnya. Dan sesuatu yang luar biasa akan jadi bagian dari hidup kita. Sampai ada stigmata dari Yesus sendiri. Thank you Lord. Terima kasih. Dan sementara itu engkau memutuskan menguncikan kami kembali ya Tuhan. Karena Abang minta berkat-Mu untuk umat-Mu pada hari ini. Kau katakan tumbuh roh-Mu dalam nama Yesus. Tumbuh roh saudara dalam nama Yesus. Tumbuh roh-Mu dalam nama Yesus. Makin tumbuh 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 dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, turunkan berkat-Mu untuk semua kami hari ini. Di dalam nama Yesus turunkan berkat-Mu Tuhan. Dan ulurkan tangan-Mu dan tarik roh kami tumbuh Tuhan. Tarik lebih naik lagi. Tarik lebih tinggi lagi. Tarik lebih tinggi lagi. Biarkan kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya mendengar dan mengagumi dan menikmati kesaksian orang lain, tapi kami boleh terima pengajaran dan kami mengalami sendiri dan keluar kesaksian dari hidup kami. Maka fajar akan terbit bagi kami. Fajar akan terbit bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan kerinduan hatimu membuat yang benar dibedakan dari yang palsu. Terima kasih untuk anugerah berkat-Mu turun untuk jemaat-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun untuk jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anda yang percaya berkata, amin.